selamat malam semuanya. Tadi saya di sini Galuh Saputra ingin menyampaikan untuk admission dan scholarship di Chulalongkorn University tahun 2025 atau tahun selanjutnya. Uh, jadi di sini kami dari Permita Simpul Chula. Jadi kalian bisa follow IG-nya juga di Permita Simpul Chula dan jangan lupa follow IG-nya Pendidikan Bahasa Thai juga untuk info lebih lanjutnya. Oke. Oke. Chulalongkorn University sendiri itu adalah salah satu univ terbaik di Thailand, uh, dan merupakan univ yang sangat innovation and society sendiri. Terus banyak juga partner-partner university untuk Chulalongkorn University sendiri. Itu ada banyak dari seluruh belahan dunia. Jadi Chulalongkorn University itu sudah terkenal di seluruh belahan dunia. Uh, hal apa saja sih yang mau kalian siapkan untuk lanjut studi sendiri? Uh, motivasi apa yang uh, ingin kalian dapatkan untuk melanjutkan studi kalian? Yang pertama, uh, cari tahu apa yang ingin kalian dapatkan, apa yang ingin kalian uh, uh, capai untuk kedepannya itu apa aja. Yang pertama yaitu sendiri cari tujuan kalian. Apa sih tujuan aku untuk melanjutkan studi? Kalau dari saya sendiri untuk melanjutkan studi, aku ingin kedepannya itu ingin jadi lecturer. Jadi saya di sini ada cita-cita. Jadi um, apa purpose kalian untuk melanjutkan studi? Terus yang kedua, mengapa aku harus lanjut studi? Why? Uh, Kalian bertanya ini kenapa? Jadi itu adalah alasan landasan kalian untuk melanjutkan studi. Jadi uh, alasan itu merupakan um, motivasi pertama kalian untuk melanjutkan studi. Terus bagaimana sih cara melanjutkan studi? Cari info-info tentang melanjutkan studi itu ada apa aja. Jadi kita bisa cari di website di Chulalongkorn University sendiri, itu banyak tersedia, tapi harus lebih teliti. Jadi cari tentang scholarship-nya ada apa aja, terus ada berapa sih scholarship yang ditawarkan oleh Chulalongkorn University. Nah, itu kita akan bahas selanjutnya ya. Oke. Jadi di Chulalongkorn University ini hanya ada beasiswa untuk graduate school. Dan untuk undergraduate school sendiri itu um, tidak tersedia untuk beasiswa untuk undergraduate school, hanya tersedia untuk graduate school sendiri. Di sini maksud saya untuk graduate, untuk jenjang graduate ya, kayak master sama PhD. Jadi itu tersedia ada untuk master dan juga PhD scholarship. Jadi ini adalah tahapan-tahapan sebelum kalian mendaftar scholarship sendiri. Pertama, kalian harus tahu program apa sih yang kalian ingin dapatkan, program apa sih yang ingin kalian daftar. Terus cek eligibility atau requirement atau persyaratan-persyaratan yang mereka butuhkan. Kalau dari engineering sendiri itu saya ambil contoh, saya mempersiapkan dokumen seperti paspor. Yang itu paling penting awal itu adalah paspor, karena kita butuh number of pasportnya itu untuk daftar. Jadi itu yang paling penting yang pertama. Terus ada dokumen dari fakulti sendiri, itu ada dari kalau aku itu di website graduate school, itu ada ngisi dokumen form, nanti diserahkan ketika kalian mendaftar. Nah, itu semuanya nanti ada di website itu. Jadi
kalian perhatikan lagi dokumen apa yang dibutuhkan untuk requirement gitu. Nah, terus habis itu sebelum sesudah kalian tahu dokumen-dokumen itu, sebelum kalian mendaftar, kalian juga harus checking potential advisor kalian. Jadi misalkan saya berminat di polimer penelitian. Nah, di ini saya tes saya ya. Saya berminat di polimer. Jadi aku mencari dosen-dosen atau acan. Kalau di sini dimanggilnya acan ya. Profesor itu dipanggil acan. Jadi saya cari acan saya yang basicnya di polimer. Jadi you find your acan. Habis itu setelah kalian ketemu, kalian uh, sampaikan interest kalian lewat email. Jadi kalian nanti uh, menulis email gitu. Nanti ada tahap-tahapannya. Selanjutnya cek beasiswa. Beasiswa apa sih yang ditawarkan oleh Chulalongkorn University? Itu ada banyak. Nanti ada dua. Nanti ada tahapan ketika kalian daftar dulu bersamaan dengan beasiswa. Jadi ada yang keterima dulu, ada yang ketika dia uh, daftar bersamaan dengan beasiswa ada. Jadi setiap fakultas itu berbeda. Jadi kalian cek-cek semua fakultas apa yang kalian inginkan. Jadi bisa mengetahui itu beasiswanya ada atau enggak untuk sains atau apa sosial program sosial. Oke, selanjutnya. Oke, di sini apa namanya tadi ada ada master degree dan doctoral degree. Jadi kalian bisa cari di website ini www.chula.ac.th akademi program terus untuk international program. Jadi kalian cari apa aja sih yang apa namanya fakultas yang menawarkan international program. Biasanya ada yang murni pure international program. Jadi nggak ada biasanya sedikit untuk Thai studentnya. Itu ada di petroleum, contohnya di petroleum, terus di tempatnya Kak Amanda itu di graduate school itu dia banyak mahasiswa internasionalnya. But di tesku itu aku bersama dengan program reguler, jadi aku ada mahasiswa Thainya di kelas. So ya kadang acannya itu ngajar pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Thailand. But it's okay. Jadi kalian acaranya biasanya ngajarnya pakai bahasa Inggris dulu. Nanti untuk mahasiswa Thai dia ngasih pakai bahasa Thai. Jadi sekalian kalian belajar ya untuk program reguler. Nah ini ada tahu apa namanya list-list program di Chulalongkorn University banyak. Namun untuk program-programnya sendiri itu ada yang biasanya buka, ada biasanya nggak buka di tahunnya itu. Jadi dicek lagi, terus di make sure dia buka atau enggak. Terus ada kayak misalkan aku beri satu contoh, dia udah buka duluan dari admission Chola. Contohnya kayak di PPC, apa namanya Petroleum and Petrochemical College. Nah itu dia udah buka duluan, biasanya dia ada di websitenya dia punya website sendiri, jadi kalian daftar di situ langsung. Itu biasanya hanya orang-orang tertentu dan unit-unit tertentu yang bisa mengetahuinya, tapi di sini aku kasih bocoran, jadi kalian bisa cari di websitenya dia, di PPC itu. Terus ada program, kalau nggak salah ada graduate school dan lain sebagainya. Oke, next. Ini adalah requirement untuk admission. Jadi kita untuk master degree itu minimal GPA-nya 2,5. Terus untuk TOEFL-nya sendiri atau IELTS itu 450 dan IELTS-nya
5. Jadi hanya dikit ya untuk admission-nya. Maksudnya nilainya indeksnya nggak tinggi kayak di kampus-kampus lainnya. Kalau di Cula itu yang penting indeks apa namanya sertifikat bahasanya itu segitu 450 dan 4,5. Tapi berbeda dengan scholarship-nya. Itu. Jadi untuk step yang pertama itu untuk mendaftar sendiri itu kalian mengecek um, dokumen-dokumennya apa aja. Ini di step-step ini itu ada bisa dicek itu um, di website yang tadi apa aja yang dibutuhkan. Yang ada juga misalkan ini ada juga dia tes tertulis dan interviewnya juga gitu. Tapi kadang di program pun ada yang tidak menyediakan interview, jadi kayak dia sudah tes tertulis udah nggak perlu interview. Tapi ada juga yang double kayak gitu, ada yang tes tertulis, ada yang interview juga. Jadi tergantung program ya. Terus uh, apa terus siapa sih yang harus dikontak sebelum mendaftar? Yang pertama itu adalah staff admission-nya sendiri, yang kedua itu adalah acan kita sendiri atau advisor kita sendiri. Ketika kita sudah interest dengan um, profesor atau acan kita yang udah kita email gitu. Nah, kalian bisa bertanya-tanya kepada mereka gitu. Bagaimana sih untuk pendaftaran, bagaimana sih apa untuk dokumen yang dipersiapkan, terus um, beasiswa apa sih yang ditawarkan untuk kami international student, itu bisa ditanyakan kepada acan ataupun admission staff di departemen kalian masing-masing. Ini contohnya di departemen saya itu di chemical engineering itu banyak banget acan-acan yang compatible dengan penelitian-penelitiannya yang bagus-bagus. So kalian bisa cek di website masing-masing jurusan kalian. Misalkan kalian mau ke chemical engineering kayak aku. Nah, itu banyak pilihan acannya. Nanti di situ ada kontak person dari acannya atau email dari acannya. Bisa kalian email uh, kalian interest dengan topik dia, kalian interest dengan penelitian dia, sampaikan semuanya. Ini ada contohnya. Ini untuk acannya, pilih salah satu, misalkan ini. Next. Belum. Oke. Uh, ini untuk emailnya. Yang pertama itu introduce yourself. Jadi kalian memperkenalkan diri kepada acan yang kalian pilih. Misalkan saya memilih acan saya ini di chemical engineering. Misalkan tadi salah satu acan yang udah kalian pilih di website itu. Nah, itu kalian perkenalkan diri kalian itu lulus dari mana, terus kalian GPA-nya berapa, kalian lulusan kapan, terus apa namanya terus mention your experience, kayak misalkan kalian udah pernah bekerja sebelumnya ataupun nggak perlu bekerja, misalkan kalian udah jadi TA di bachelor degree, udah pernah jadi asisten dosen di salah satu apa namanya di salah satu dosen kalian, misalkan kayak gitu. Nah, itu kalian sampaikan, atau asisten laboratorium kalian sampaikan semuanya. Terus habis itu uh, ini apa namanya mention apa aja sih pekerjaan acan kalian di lab itu, atau penelitian acan kalian itu apa aja yang dilakukan di lab. Nah, itu kalian mention dengan mencari skopusnya dia. Misalkan skopusnya penelitian tentang ini. Ini untuk sains, tapi untuk sosial juga bisa cari di Scopus kan bisa. Jadi kalian um, jangan khawatir untuk yang sosial, jadi kalian bisa banget untuk mencari di Scopus.
Habis itu lampirkan CV kalian beserta transkrip, habis itu ijazah yang sudah di terjemah tersumpah gitu. Jadi kalian bisa dilampirkan bersama dengan emailnya gitu. Setelah itu kalian tinggal tunggu aja email balasan dari Acan. Misalkan 2 minggu tapi belum ada balasan, kalian bisa cari yang lain. Jangan nunggu misalkan sebulan atau 2 bulan, nggak bisa kayak gitu. Jadi uh, kalian harus mencari opsi yang lain. Jadi uh, biasanya kayak gitu tuh dia udah kayak nolak halus gitu, nggak dibalas atau gimana. Jadi kalian cari opsi acan yang lain gitu. Terus ada case juga di misalkan di PPC terus di tempatnya Kak Amanda itu tidak perlu mencari dosen terlebih dahulu. Jadi um, kalian bisa apa namanya tinggal daftar di Google Form. Jadi berbeda-beda ya semuanya. Uh, jadi kalian cari banyak informasi sebenarnya di Cola. So jangan miss salah satu informasi ya. Dilihat lebih detail. Tapi untuk yang kayak program reguler atau program internasional yang lainnya, misalkan kayak di tempatnya Kak Iqbal sendiri ini yang lagi saya screen, itu dia perlu apa namanya hmm, apa namanya mengecat profesor gitu. Jadi udah ada acan terlebih dahulu sama kayak aku. Gitu. Uh, ini untuk tata cara untuk mendaftar di graduate admission sendiri itu pertama kalian cari apa sih program kalian yang ingin kalian daftar. Kayak aku misalkan chemical engineering, so aku harus cari chemical engineering. Habis itu tadi apa aja requirementnya kayak TOEFL, IELTS, terus ada dokumen dari apa namanya dari jurusan, habis itu ada ijazah dan lain sebagainya. Itu kalian bisa apa namanya tambahkan. Habis itu ya sama seperti yang lainnya. Jadi ikutin semua full prosedur-prosedurnya untuk pendaftaran. Itu bisa kalian ikutin. Habis itu um, setelah kalian ikutin, kalian bayar registration fee itu sebesar 500 baht. uh, untuk pendaftaran apa namanya reguler ataupun internasional program. Uh, Kalau misalkan yang program-program kayak PPC atau tempatnya Kak Amanda itu biasanya dia punya website tersendiri, jadi kalian bisa cek websitenya uh, berkala udah buka atau belum. Jadi bisa kalian daftar lewat website itu langsung dengan mengisi Google Form karena dia uh, terpisah separate with the uh, graduate admission in Jola. Jadi kalian bisa pantau lebih lanjut di website mereka sendiri. Terus kita udah ngomongin ini sih apa namanya pendaftaran, tapi belum ngomongin scholarship. Di Jola itu ada 2 scholarship besar. Yang pertama itu ASEAN dan non ASEAN scholarship itu untuk master and PhD or doktoral. Terus ada C2F scholarship itu untuk master, bisa untuk PhD atau misalkan untuk PhD and postdoctoral bisa untuk dari misalkan bachelor degree kamu langsung ke PhD itu ada juga beasiswanya. Jadi bisa pakai C2F kayak fast track gitu. Master PhD langsung bersamaan gitu. Bisa pakai C2F scholarship. Terus di sini untuk uh, apa namanya requirement untuk yang diberikan um, benefit yang diberikan itu ada yang pertama tuition fee untuk ASEAN dan ASEAN. Terus ada tiket around trip pertama misalkan mau berangkat dapat kalian di reimburse. Terus ada stipend sebesar 16.000.
Thabat atau 8 juta rupiah. Lalu ada biasanya apa namanya, mahasiswa Indonesia tuh kebanyakan mendaftar ASEAN dan non ASEAN scholarship. But uh, untuk beberapa program sekarang itu ada yang bayar sendiri, misalkan setengah tuition fee-nya, ada yang bayar di setengah. Untuk internasional programnya nggak dibayarin. Itu jadi kalian cek-cek lagi ya. Kayak yang sekarang yang terbaru itu ada di program mikrobiologi, terus ada biologi, habis itu ada biomolekul, terus bioteknologi, habis itu di fakultasnya Kak Iqbal, publikan health science, terus banyak, ada banyak lagi. Jadi kalian uh, tanyakan terlebih dahulu dengan admission kalian di program. Jadi apa aja sih yang apa namanya, uh, dibayarin semua full atau enggak gitu untuk tuition fee-nya. Terus untuk C2F sendiri, C2F scholarship sendiri, untuk C2F ini banyak sebenarnya yang bisa didapatkan, but uh, tuntutannya juga banyak. Jadi biasanya yang terpilih pun juga sedikit gitu. Tapi ini adalah potensial beasiswa yang bisa didapatkan di Chulalongkorn University. Itu semuanya dibayarin, stipendnya itu 20.000 atau 25.000. Tapi sekarang tempat living costnya nggak dibayarin lagi kalau situ F sekarang, info terbarunya ya. Jadi udah including with your stipend. Jadi apa namanya, stipend kalian itu udah untuk bayar ini juga. But nanti ada retention payment di akhir kalian kelulusan. Jadi dibayarin apa namanya, semua uh, apa namanya, kalau udah kalian selesai, udah kalian finish your study, you get 180.000 THB atau 90 juta gitu untuk situ kan. Tapi sangat berkompetitif. Terus untuk um, dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk ASEAN dan non ASEAN scholarship? Itu yang pertama, kalian mendapatkan um, surat dari faculty member atau researcher atau staff dari ini apa namanya, jurusan kalian. Kayak misalkan kalian sudah keterima, misalkan kalian sudah punya advisor, itu kalian apa namanya, bisa minta surat dari dia, atau kalian lampirkan kayak misalkan email yang uh, apa namanya, kalian sudah diterima sebagai student gitu. Atau biasanya dia kalau misalkan ada yang pengumuman duluan, itu bisa kalian lampirkan LOA-nya yang udah pengumuman duluan. Tapi jarang yang seperti itu, ada yang bersamaan, ada yang kadang duluan gitu. Terus habis itu yang kedua itu ada master dan akademik degree-nya itu yang relate, ada master program dan doktoral program. Jadi kalian perhatiin lagi untuk bachelor itu di sini tidak disediakan. Jadi banyak kan mahasiswa Indonesia yang bachelor degree di sini uh, self founding gitu. Oke. Yang selanjutnya itu ada ininya IPK yang diperhatikan. Uh, Terus tidak lebih dari 40 tahun dan uh, sertifikat TOEFL-nya itu 500 ke atas atau IELTS 5,0 dan keterangan sehat dari puskes ataupun rumah sakit yang berbahasa Inggris. Semuanya di bahasa Inggris. Terus ini ada requirement dokumen, itu ada CV, ada foto, ada application form, habis itu ada academic transcript, ada certificate of graduation, terus passport, recommendation letter dari ini, dari pembimbing kalian sebelumnya, atau kalian sudah kerja, jadi dari orang-orang tempat kerja kalian, kayak misalkan atasan ataupun manajer, itu bisa kalian tampilkan.
terus medical certificate, habis itu ada English certificate, jadi terus setelah itu ada study plan atau research kalian, bisa kalian lakukan di situ. Tipsnya semuanya harus bahasa Inggris, terus cek lagi update apa namanya information terkait dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan di scholarship ini. Jadi biasanya takutnya tiap tahun berbeda. Misalkan di tahun ini nggak perlu recommendation, misalkan nggak perlu recommendation letter, itu kalian cek lagi. Biasanya di tiap apa namanya fakultas itu berbeda-beda. Terus untuk C2F, apa sih yang bedanya antara C2F dan ASEAN gitu? Semuanya berbeda sih. Jadi ASEAN itu tadi ada yang perlu advisor ataupun ada yang nggak perlu advisor. Jadi tergantung fakultasnya. Tapi untuk C2F sendiri itu harus punya advisor. Jadi advisornya itu mau, misalkan dia belum punya mahasiswa yang C2F juga, harus kalian sebagai mahasiswa untuk C2F-nya dia. Nah itu mereka advisornya harus apa namanya bersedia terlebih dahulu. Jadi itu tadi seperti yang aku bilang, kalian bisa cari advisor kalian di apa namanya website program masing-masing gitu. Terus untuk apa namanya applicant requirement-nya juga berbeda. Mungkin oke, maaf untuk slide-nya delay. Untuk uh, apa aja persyaratannya, itu di sini ada GPA minimal 3,5 untuk master degree. Uh, yang dari misalkan dari master mau ke PhD itu minimal 3,5 atau 3,25. Habis itu harus universitas di top 500 ranking. Setelah itu ada batas umur 35 tahun, terus ada English Proficiency atau TOEFL atau IELTS itu minimal 500 atau 5,0 untuk IELTS sendiri, terus ada track record, kayak misalkan apa aja sih, nah ini kayak publikasi atau um, di CV kalian udah melakukan apa aja, misalkan saya sudah melakukan publikasi ini kalian jelaskan gitu. Terus ada untuk yang aku baru dengar ada info untuk yang misalkan dari bachelor um, ke PhD langsung atau yang fast track itu harus 2,5 GPA-nya untuk apa namanya untuk bachelor degree-nya. Jadi ada GPA-nya harus 3,5 atau 3,25 itu untuk yang fast track dari misalkan master PhD itu langsung. Terus ada track-tracknya ya, ada track A itu ada tier 1 atau Q1, track B atau track B itu Q1 atau Q2, dan track C itu Q2 dan Q3. Jadi ini maksudnya apa sih Q1, Q2, Q3? Ini publikasi kalian, target publikasi. Kalian riset misalkan dengan profesor kalian yang di Thailand, itu ini targetnya harus track tier 1, Q1, Q2, terus ada Q3. Jadi ada track B, ada track C. Jadi kalian lihat lagi track-tracknya gitu. Ini untuk C2F, untuk advisor requirement. Nah, itu kalian bisa di apa namanya perhatikan dulu apa aja sih yang diperlukan untuk uh, pembimbing kalian. Itu ada advisor status atau work atau worknya itu apa aja. Misalkan profesor kalian apa namanya fokus risetnya di polimer, nah itu kalian uh,
cantumkan. Terus habis itu ada track record. Nah, advisor kalian itu track record-nya apa? Misalkan publikasi tier 1 atau Q1. Nah, itu kalian lampirkan. Habis itu ada output, submission atau historinya. Itu kalian juga lampirkan. Biasanya ini dibantu sama advisor sih. Jadi nggak kalian sendiri. Jadi advisor biasanya yang mengurus ataupun apa namanya acan atau profesor kalian itu yang menyuruh kalian, tapi dia sudah menyediakan dokumennya, tinggal kalian submit aja di uh, apa namanya aplikasi C2F gitu. Itu sih untuk uh, advisor recruitment. So ini untuk apa namanya benefitnya yang didapatkan masing-masing track itu track A, track B, track C. Jadi kalau track C itu yang dapat apa namanya advisernya biasanya cuma yang dapat. Jadi kayak misalkan kong kali kong lah sama advisernya, misalkan kalian dikasih berapa terus adviser berapa, jadi kayak gitu sih untuk yang track C. Tapi track A track B itu kebanyakan kebanyakan orang-orang sih daftarnya track A atau track B ya, jarang yang track C. Terus kalian harus perhatikan lagi lebih detail uh, apa namanya rules yang diterapkan di situ F. Habis itu setelah kalian udah tahu-tahu semua ininya apa namanya requirementnya, dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan untuk pendaftaran, itu kalian langsung ke website uh, Kucula atau Grand Gateway untuk research sendiri. Di sini ada untuk untuk pendaftaran beasiswanya atau scholarship-nya itu di sini bisa langsung ada ASEAN, ada dan ada C2F juga. Jadi kalian uh, bisa ke website Grand Gateway. Kalau misalkan di apa namanya di tempat-tempat atau uh, kayak misalkan tadi contohnya PPC itu biasanya dia udah di websitenya dia udah ada gitu untuk pendaftaran. Jadi biasanya ada yang berbeda-beda kayak gitu. Jadi kalian pantau lagi apa namanya website masing-masing departemen. Ini apa namanya kalian ikuti langkah-langkahnya seperti ini kurang lebih. Jadi kalian mengisi semua dokumen-dokumen yang diperlukan di scholarship ini. Jangan sampai ada yang terlewatkan karena bisa jadi kalian dieliminasi ataupun um, tidak mendapatkan beasiswanya. Jadi harus diperhatikan detail. Jangan apa namanya menyepelekan uh, semua dokumen yang ada. So, lebih apa namanya teliti lagi dalam pendaftaran beasiswa. Di mana sih kita bisa mendapatkan info-info terkait uh, apa namanya scholarship di Chulalongkorn University? Itu bisa kalian dapatkan di Facebook, kebanyakan di Facebook itu di Chula OI, uh, terus di Instagram Permita Chula juga bisa kalian ikutin. Jadi kami nanti ada update-update terkait scholarship, terus ada informasi-informasi. Kalian bisa tanya juga kepada kami, uh, apa namanya muncul siap membantu kalian gitu untuk scholarship sendiri. Terus ada juga di Facebooknya Cula C2F. Nah itu ada juga di situ. Untuk yang ASEAN biasanya sih di Grand Gateway tadi kalian bisa cek di situ ada pembukaannya kadang gitu. Bisa dicek juga di situ.
Tapi kalau C2F itu lebih more detail dan ASEAN dan non ASEAN. Biasanya lebih detail dia karena dia punya Facebook atau halaman sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk uh, penyampaian terkait scholarship atau pendaftaran atau tata cara pendaftaran di Chulalongkorn University. Selanjutnya bisa uh, untuk mengetahui gimana sih kehidupan Chulalongkorn University bersama Kak Manda. Jadi Kak Manda akan menyampaikan tips and trick ataupun pengalaman experience life in Chulalongkorn University. Jadi uh, selanjutnya bisa diserahkan kepada Kak Manda dan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke,